khususnya kepada Rektor Universitas Terbuka, Profesor Ojat Darojat Embus PhD, Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Terbuka, Dr. Paken Pandiangan SSI MSc, Kepala Pusat Pengelolaan Mahasiswa Luar Negeri Universitas Terbuka, Bapak Dr. Pardamaian Daulay Esos MSc, Bapak Profesor Dr. Gorky Sembiring MSc, Ibu Dr. Randa Dewi Artati Patmoputri MA PhD, Atase Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi KBRI Beijing, Bapak Yaya Sutaria, serta segenap undangan dari Universitas Terbuka Pusat, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong, Bapak Riki Sohendar, General Manager Bank BNI Hong Kong, Ibu Endah Cahyani, seluruh sivitas akademika Universitas Terbuka, rekan-rekan media dan para hadirin yang kami hormati. Dalam beberapa saat lagi acara akan segera dimulai. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Upacara wisuda Universitas Terbuka Pokjar Hong Kong tahun 2022 akan segera dimulai. Kepada calon wisudawan untuk mempersiapkan diri. Hadirin dimohon berdiri. Prosesi sudah memasuki ruang upacara. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan seluruh peserta upacara dan dilanjutkan dengan lagu himne Universitas Terbuka.
Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Pembukaan upacara wisuda Universitas Terbuka Pokjar Hong Kong oleh Kepala Pusat Pengelolaan Mahasiswa Luar Negeri Universitas Terbuka, Bapak Dr. Pardamaian Daulay, SOS MSc. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa, upacara wisuda program sarjana Universitas Terbuka Pokjar Hong Kong tahun 2022 dinyatakan dibuka. Laporan Ketua Kelompok Belajar Universitas Terbuka Pokjar Hong Kong kepada Ibu Natma Emiloga, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Bapak Ahnas SAG MSI, selaku Kepala Pusat Sumber Daya Manusia BP2MI. Yang saya hormati Rektor Universitas Terbuka, Bapak Profesor Dr. Oja Darojat Embus PhD. Yang saya hormati Konsul Jenderal Republik Indonesia Hong Kong, Bapak Riki Suhendar. Yang saya hormati Atase Pendidikan Kedutaan Besar Republik Indonesia, Bapak Yaya Sutarya. Yang saya hormati Kepala Pusat Pengelolaan Mahasiswa Luar Negeri Universitas Terbuka, Bapak Dr. Pardamaian Daulay, SOS MSI. Yang saya hormati General Manager Bank BNI Hong Kong, Ibu Endah Cahyani. Yang saya hormati Ibu Bapak tamu undangan, baik yang ada di ruangan ini maupun yang sedang menyaksikan secara daring. Peserta wisudawan dan seluruh keluarga yang sedang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, dan selamat pagi untuk kita semuanya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi atas anugerahnya
pada hari ini kita dapat hadir bersama dalam keadaan sehat guna merayakan dan sekaligus mengantarkan para mahasiswa yang telah berhasil menyelesaikan studinya di universitas terbuka meskipun masih dalam suasana pandemi. Semoga acara hari ini dapat berjalan dengan baik. Izinkan saya melaporkan bahwa total wisudawan yang dapat mengikuti acara ini tahun ajaran 2021-2022 sejumlah 27 orang. Para lulusan berasal dari program studi sastra Inggris bidang minat penerjemah sebanyak 8 orang. Program studi manajemen sebanyak 9 orang. Program studi akuntansi sebanyak 2 orang. Program studi ilmu komunikasi sebanyak 4 orang, program studi administrasi bisnis sebanyak 3 orang, dan program studi ilmu hukum sebanyak 2 orang. Demi untuk menaati aturan dari pemerintah Hong Kong, pelaksanaan wisuda hari ini tidak dapat menghadirkan orang tua, keluarga, atau sahabat. Namun para keluarga dapat menyaksikan kegiatan ini melalui siaran langsung di Universitas Terbuka TV. Bapak, Ibu, dan beserta wisudawan yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami menyampaikan penghargaan tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan yang luar biasa terhadap UT, agar para warga negara Indonesia yang berada di Hong Kong dapat meraih prestasi pendidikan. Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada Rektor Universitas Terbuka, Bapak Oja Darojat, dan seluruh jajaran yang telah memberi peluang kepada warga negara Indonesia yang sedang berdomisili di Hong Kong untuk meraih prestasi berupa gelar sarjana S1. Ucapan terima kasih dan penghargaan juga kami aturkan kepada Duta Besar Republik Indonesia di Beijing melalui Atas Pendidikan Bapak Yaya Sutaria beserta seluruh jajaran terkait. Konsul Jenderal Republik Indonesia Hong Kong Bapak Riki Suhendar, Konsul Pensosbud, dan semua jajaran yang senantiasa dan tanpa henti selalu bersedia membantu dan memfasilitasi segala aktivitas Pokjar dan mahasiswa UT Hong Kong. Kami juga sampaikan terima kasih kepada Pusat Pengelolaan Mahasiswa Luar Negeri, Bapak Dr. Padamayan Daulay, beserta jajaran terkait yang selalu membantu kami dalam proses registrasi, tutorial, ujian, hingga wisuda. Semoga PPMLN semakin bersinergi dengan Pokja Luar Negeri, agar PMI semakin banyak yang berpendidikan tinggi melalui Universitas Terbuka. Juga kami menyampaikan rasa terima kasih kepada Bank BNI Hong Kong yang senantiasa memfasilitasi gedung untuk kegiatan UT seperti OSMB dan wisuda. Kami ucapkan terima kasih kepada semua mitra UT Pokjar Hong Kong atas semua bantuan dan kerjasama yang luar biasa, termasuk kepada seluruh mahasiswa yang andil aktif dalam berkarya dan menginspirasi para PMI yang lain. Akhir kata, kami mengucapkan selamat kepada para wisudawan yang telah menyelesaikan studinya dengan baik. Wisuda bukan garis finish. Justru ini adalah garis awal. Upayakan agar ilmu yang didapatkan selama ini bukan sekedar mendapatkan ijazah, tetapi untuk membuka peluang yang lebih baik ke depan. Selamat berjuang, selamat untuk lebih maju lagi. Mari kita bangun Indonesia melalui diri masing-masing. Sehebat apapun negara Hong Kong ini, pasti masih terasa lebih indah dan hebat tanah air kita Indonesia. Kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat kekurangan. Maju wanita, tangguh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sambutan Kepala Pusat Pengelolaan Mahasiswa Luar Negeri Universitas Terbuka. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Pardamaian Daulay Elsos MSc, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Rektor Universitas Terbuka, Profesor Ojat Darajat Embus PSD, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang pada saat ini diwakili Bapak Ahnas Sarjana Agama MSI, selaku Kepala Pusat Sumber Daya Manusia BP2MI. Konsul Jenderal Republik Indonesia KJRI Hong Kong, Bapak Ricky Suhendar, Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Beijing, Bapak Yaya Sutaria, Konsul Penerangan Sosial dan Budaya KJRI Hong Kong, Ibu Theodora Elvani Prasanti, General Manager BNI Hong Kong, Ibu Enda Cahyani, Ketua LPPMP Universitas Terbuka, Bapak Dr. Paken Pandiangan MSI, Kepala PPMLN Universitas Terbuka periode 2014-2018, Bapak Profesor Gorgi Sembiring MSc, Kepala PPMLN UT periode 2018-2021, Ibu Dewi Patmo MA PSD. Ketua Pengurus Ikatan Alumni Universitas Terbuka Luar Negeri, Ibu Ratih Indah Lestari, Sarjana Manajemen. Pengurus Kelompok Belajar Universitas Terbuka Hong Kong, Ibu Natma Emi, Sarjana Sastra. Para wisudawan dan keluarga yang kami banggakan, tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama sekali, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas perkenannya lah kita dapat mengikuti kegiatan upacara wisuda UT Pokjar Hong Kong pada hari ini, Minggu 17 Juli 2022. Semoga wisuda kali ini berjalan lancar dan mendapat keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kesempatan yang baik ini, kami menyampaikan terima kasih kepada Konsul Jenderal Republik Indonesia KJRI Hong Kong, Bapak Ricky Suhendar, dan Konsul Penerangan Sosial dan Budaya KJRI Hong Kong, Ibu Theodora Elvani Prasanti, beserta jajaran pimpinan dan staf yang telah memberikan dukungan sehingga penyelenggaraan Universitas Terbuka di Hong Kong selama ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih juga kami sampaikan kepada General Manager BNI Hong Kong, Ibu Enda Cahyani, atas dukungan fasilitas gedung BNI sebagai tempat penyelenggaraan wisuda, sehingga semakin menyemarakkan acara wisuda yang diikuti oleh 20 orang wisudawan yang berkebetulan semuanya adalah pekerja migran Indonesia yang sejak awal bertekad ingin meningkatkan kompetensi diri dengan cara mengikuti pendidikan di Universitas Terbuka. Semoga kegiatan wisuda ini dapat memacu semangat pekerja migran Indonesia lainnya untuk mengikuti jejak kawan-kawannya yang telah berhasil lulus meraih gelar sarjana. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang dalam kesempatan ini diwakili Bapak Ahnas Sarjana Agama MSI selaku Kepala Pusat Sumber Daya Manusia BP2MI yang selama ini telah bekerja sama dan berkolaborasi dengan Universitas Terbuka dalam upaya meningkatkan kompetensi pekerja migran Indonesia yang berada di berbagai negara. Buah mangga, buah kuini, enak dimakan di akhir pekan. Saya salut dengan BP2MI, pekerja migran Indonesia, terus diperhatikan. Kepada Bapak Rektor Universitas Terbuka, Profesor Ojat Darajat Embus PSD, kami juga menyampaikan terima kasih atas perhatiannya dalam meningkatkan layanan bagi mahasiswa Universitas Terbuka di luar negeri. Beliau selalu tanggap bila ada permasalahan yang dihadapi mahasiswa Universitas Terbuka luar negeri, seperti ketersediaan bahan ajar, layanan bantuan belajar, dan pelaksanaan ujian akhir semester. Kita juga patut bersyukur di bawah kepemimpinan Rektor Universitas Terbuka, Profesor Ojat Darajat Embus PSD, sebentar lagi, insya Allah Universitas Terbuka akan resmi
menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum atau PTNBH. Diharapkan melalui PTNBH, Universitas Terbuka mampu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Indonesia yang unggul, khususnya peningkatan kompetensi pekerja migran Indonesia, sehingga kelak ketika pulang ke Indonesia, mereka dapat membangun bangsa dan negara tercinta. Dari Jakarta ke Kalimantan, singgah sebentar di Balikpapan, status PTNBH menjadi kekuatan, bangkit dan maju untuk raih kesuksesan. Dalam kesempatan ini, kami juga tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada pengurus Pokjar Universitas Terbuka Hong Kong, Ibu Natma Emi, yang sangat luar biasa. Di tengah kesibukannya sebagai pekerja dan sekaligus ibu rumah tangga, masih meluangkan waktunya untuk membantu dan memberikan layanan kepada saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air yang merupakan pekerja migran Indonesia di Hong Kong untuk mewujudkan mimpi mereka, melanjutkan pendidikan tinggi dan meraih gelar sarjana. Semoga jasa dan pengabdian Ibu Emi ini mendapat keberkahan dan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan wisudawan yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya menyampaikan selamat kepada 20 orang wisudawan yang telah menyelesaikan kuliahnya di Universitas Terbuka dengan baik dan memperoleh nilai IPK yang sangat memuaskan. Saya yakin pada awal masuk kuliah di Universitas Terbuka, saudara pernah ragu dan berpikir, apakah mungkin seorang pekerja migran Indonesia bisa melanjutkan studi di tengah kesibukan bekerja di Hong Kong. Namun, keraguan tersebut hari ini telah saudara buktikan kepada seluruh dunia, terutama keluarga, orang tua, suami, anak-anak, serta teman-teman saudara, bahwa bekerja sambil kuliah di Universitas Terbuka bukanlah halangan untuk lulus dan meraih gelar sarjana. Kini oleh-oleh yang akan saudara bawa pulang ke Indonesia bukan hanya dalam bentuk uang tabungan atau remitan. Seperti biasa, pekerja migran Indonesia diberi gelar pahlawan devisa negara. Tetapi kali ini, saudara akan membawa gelar sarjana. Semoga gelar sarjana yang telah saudara peroleh ini dapat menjadi batu loncatan untuk meraih kesuksesan di masa yang akan datang. Saya juga menitipkan pesan bahwa wisuda bukanlah akhir dari segalanya, tetapi momentum yang menandai awal dari perjuangan baru saudara, terutama untuk segera mengabdikan ilmu yang saudara peroleh selama belajar di Universitas Terbuka dengan penuh dedikasi dan rasa tanggung jawab yang dilandasi oleh sikap menjunjung tinggi etika dan moral dalam berkarya, termasuk bagi kemajuan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagai bagian dari alumni Universitas Terbuka, pesan kami adalah janganlah saudara melupakan alma mater saudara, yaitu Universitas Terbuka yang kita cintai ini, dengan cara senantiasa menunjukkan karya terbaik bagi masyarakat dan senantiasa menjaga nama baik Universitas Terbuka dimanapun saudara berkarya dan mengabdi, serta menyebarluaskan informasi tentang Universitas Terbuka kepada masyarakat luas. Mengusik gadis berbaju merah, gadis pemalu bertutur kata, walau jauh wisudawan pergi melangkah, jangan lupa alma mater tercinta Universitas Terbuka. Saya berharap teman-teman pekerja migran Indonesia yang sudah lulus dan mendapat kesempatan di wisuda pada hari ini dapat mengajak teman-teman lain sesama pekerja migran Indonesia yang ada di Hong Kong untuk bergabung dan kuliah di Universitas Terbuka. Sampaikan pesan kami bahwa bekerja sambil kuliah memang tidak mudah, tetapi pendidikan adalah investasi yang tidak merugi. Pendidikan bukan saja sebuah investasi yang bernilai ekonomi, tetapi sebagai suatu investasi untuk mendapatkan derajat yang lebih tinggi dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin tinggi kualitas hidupnya, terutama kesejahteraannya dan memberikan banyak manfaat baik kepada diri sendiri, orang lain, maupun bagi bangsa dan negara. Hadirin dan wisudawan yang saya hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini,
izinkan saya membacakan puisi yang ditulis oleh Bapak Erick Thohir, Menteri BUMN Republik Indonesia, sebagai apresiasi kami terhadap pekerja migran Indonesia. Episode pekerja migran Indonesia selalu ada cerita suka, tapi tidak sedikit kita mendengar berita duka. Banyak dari mereka yang sukses, tapi tidak sedikit yang membuat hati kita tergores. Selama ini mungkin kita terlena, sehingga lupa masalah-masalah mereka. Padahal mereka adalah pahlawan, penyumbang devisa terbesar kedua bagi negara Republik Indonesia yang kita cintai. Mereka adalah orang-orang hebat. Belum tentu kita sehebat mereka. Mereka adalah jiwa-jiwa tangguh. Belum tentu kita setangguh mereka. Mereka adalah pemberani. Belum tentu kita seberani mereka. Demi mimpi indah, cita-cita dan masa depan, mereka tinggalkan keluarga, kampung halaman, dan negara yang dicintai untuk waktu yang lama. Saatnya kita bersama-sama hentikan segala cerita duka, akhiri setiap tetes air mata, merdekakan pekerja migran Indonesia, karena mereka adalah kita dan kita adalah mereka. Hadirin dan wisudawan yang saya hormati, demikian yang bisa saya sampaikan, dan dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya mewakili seluruh panitia, khususnya teman-teman pegawai Pusat Pengelolaan Mahasiswa Luar Negeri Universitas Terbuka, menyampaikan permohonan maaf jika dalam penyelenggaraan wisuda Universitas Terbuka Pokjar Hong Kong tahun 2022 ini masih terdapat kekurangan. Semoga pelaksanaan wisuda Universitas Terbuka Hong Kong di masa yang akan datang bisa kita laksanakan dengan lebih baik lagi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa membimbing kita semua untuk terus melaksanakan amanahnya, agar kita mendapatkan ridhonya di dunia maupun di akhirat nanti. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Burung irian, burung cenderawasih, kayu jati dibuat kursi. Cukup sekian dan terima kasih. Sambutan ini kami akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Rektor Universitas Terbuka. Kepada yang terhormat Profesor Ojat Darojat Embus PhD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bapak Ahnas SAG MSI. Yang terhormat Konsul Jenderal Republik Indonesia KJRI Hong Kong, Bapak Ricky Suhendar. Yang terhormat Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Beijing, Bapak Yaya Sutarya. Konsul Pensosbud KJRI Hong Kong, Ibu Theodora Elvani Prasanti. Juga General Manager BNI Hong Kong, Ibu Endah Cahyani. Juga yang saya hormati telah hadir bersama kita pada kesempatan ini ada Ketua Lembaga Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan, Bapak Paken Panjangan, Kepala Pusat Pengelolaan Mahasiswa Luar Negeri PPMLN, Bapak Dr. Pardamian, Kepala Pusat Pengelolaan Mahasiswa Luar Negeri Putri Terdahulu. Hadir bersama kita Bapak Prof. Gorki, Bapak Ibu Padmo, serta hadir bersama kita Ketua Pengurus IKUP Wilayah Luar Negeri
Ibu Ratih Indah Lestari SM. Juga kawan saya, pengurus Pokjar UT Hongkong, Ibu Natma Emi SS, serta yang saya cintai, saya banggakan, para wisudawan dan keluarga yang saya banggakan. Pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan anugerahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi ini, di pagi yang cerah ini, kita dapat menghadiri upacara wisuda Universitas Terbuka Hongkong tahun 2022. Upacara wisuda kali ini masih dilaksanakan secara dalam jaringan, secara virtual, meskipun pandemi COVID-19 sudah mulai terkendali. Tetapi kita semua masih tetap perlu berhati-hati meningkatkan kewaspadaan paparan COVID-19. Bapak dan Ibu yang saya hormati, paparan yang sangat panjang tadi telah disampaikan oleh Pak Damian Daulay. Saya selalu ingat pepatah, ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Makin cepat, makin bagus, dan tidak bertele-tele. Jadi saya singkat saja. Yang pertama, saya ingin menyampaikan ucapan selamat kepada teman-teman para wisudawan yang telah sukses meraih prestasi akademik di UT. Anda adalah orang hebat, Anda adalah orang terpilih yang telah menyelesaikan studi di UT sambil bekerja. Saya mengatakan demikian, saya mengatakan Anda sebagai orang hebat karena memang faktanya tidak semua orang mempunyai kapasitas untuk bisa menuntaskan studi di Universitas Terbuka. Banyak orang yang gagal di tengah perjalanan karena kendala, tantangan, masalah yang dihadapi sangat berat. Dihadapi oleh mahasiswa UT yang belajar secara jarak jauh. Pada saat ini saya melihat di dalam data mahasiswa UT ada sekitar lebih dari 1 juta mahasiswa mereka tidak dapat menyelesaikan studinya di Universitas Terbuka. Anda PMI bekerja di luar negeri harus mengatur waktu dengan baik kapan Anda bekerja, dan Anda juga diminta komitmennya untuk mengatur waktu kapan Anda harus belajar. Anda adalah orang-orang terpilih multitasking yang tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Namun demikian, kesuksesan yang Anda capai pada saat ini tentu bukan karena prestasi Anda semata. Tapi di dalamnya ada pengorbanan dari orang-orang terdekat kita, dari orang-orang yang kita cintai. Ada dukungan, doa, dan pengorbanan dari kedua orang tua kita, dari pasangan hidup kita, suami atau istri kita, serta dari anak-anak kita tercinta. Mereka telah bekerja luar biasa mendukung kesuksesan Anda semua. Bahkan mereka tidak sedikit berani berkorban harta, kerja keras untuk kesuksesan yang Anda raih pada saat ini. Oleh karena itu, mari para wisudawan kita mendoakan. Mudah-mudahan pengorbanan yang telah diberikan oleh kedua orang tua kita tercinta, pasangan hidup kita tercinta, istri, suami, dan anak-anak permata kita dicatat sebagai amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya mujibas sailin. Yang berikutnya, saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penyelenggaraan kegiatan perolehan UT di Hongkong khususnya. Tanpa bantuan, tanpa dukungan dari seluruh mitra kerja UT di sana, sangat tidak mungkin UT bisa memberikan layanan pendidikan tinggi bagi masyarakat kita, khususnya teman-teman para PMI di Hongkong. Bapak
Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bapak Ahnas. Juga saya ingin menyampaikan kepada Bapak Riki Suhendar, Ibu Theodora Elvani Prasanti, Bapak Yaya, dan juga Ibu Endah Cahyani, saya ingin menyampaikan pada momentum ini bahwa UT didirikan 38 tahun yang lalu mengemban mandat suci, 3 mandat utama dari pemerintah. 3 mandat utama tersebut adalah yang pertama terkait dengan 3 masalah utama yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia. 3 masalah besar yang dihadapi oleh bangsa kita. 3 masalah besar tersebut adalah yang pertama, masalah pemerataan pendidikan tinggi bagi masyarakat yang tidak bisa dilaksanakan oleh 44 PTN pada saat itu. UT adalah PTN yang ke-45. Pemerataan akses pendidikan sebagai wujud dari sila kelima Pancasila, keadilan sosial dalam pendidikan tidak bisa diwujudkan. Juga sebagai realisasi dari pasal 31 Undang-Undang Dasar 45 tidak bisa diwujudkan dengan PTN dan PTS yang biasa. Masalah yang kedua adalah pemberian kesempatan kepada orang-orang yang sudah bekerja, termasuk tenaga migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. Sangat sulit bagi orang-orang yang sudah bekerja, working people, untuk meningkatkan kompetensinya, meningkatkan kualifikasi pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi karena mereka harus bekerja. Mereka harus tetap ada di tengah-tengah keluarga. Dan masalah yang ketiga adalah meningkatnya jumlah lulusan SLTA yang sangat signifikan pada tahun itu. Nah, atas dasar 3 masalah besar tersebut, maka pemerintah mendirikan UNIF terbuka untuk menjawab 3 tantangan tersebut. UT didesain secara khusus, dirancang secara berbeda untuk mengatasi 3 masalah besar tersebut. Dalam hal pemerataan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat, maka UT harus bisa masuk sampai ke pelosok. Harus bisa masuk ke seluruh wilayah tanpa ada batas wilayah provinsi, kabupaten, kecamatan, bahkan negara. Sehingga memungkinkan bagi UT untuk memberikan layanan pendidikan bagi seluruh masyarakat Indonesia dimanapun mereka berdomisili. Yang kedua, dengan cara pembelajaran secara fleksibel, UT juga memungkinkan dapat diakses bagi orang-orang yang sudah bekerja, termasuk para pekerja migran Indonesia yang ada di luar negeri. Karena dalam konteks jarak jauh, dalam konteks UT, bukan mahasiswa yang datang ke kampus, tapi kami, kampuslah, UT lah yang akan datang ke rumah-rumah mereka. Dan dalam konteks yang ketiga, meningkatnya jumlah lulusan SD yang sangat signifikan, maka UT oleh pemerintah tidak dibatasi daya tampungnya. UT harus menerima siapapun mereka bangsa Indonesia yang memiliki ijazah SLTA. Dalam konteks UT siapapun mereka tidak harus dikenakan seleksi akademik. Asal mereka punya ijazah SLTA, apakah itu SMA, SMK, atau paket C dan sederajat, mereka memungkinkan untuk diterima di UT tanpa seleksi seperti yang dilakukan oleh perguruan tinggi tatap muka. Itulah yang dilakukan. Maka pendirian UT merupakan solusi bagi teman-teman, bukan hanya warga masyarakat Indonesia yang tinggal di 515 kabupaten kota, tetapi juga para pekerja migran atau orang Indonesia dimanapun mereka berada. Pada saat ini tadi disampaikan ada sekitar 2.500 orang Indonesia yang sedang berada di luar negeri, tersebar kurang lebih di 50 negara. Dan UT siap melayani mereka semua dimanapun mereka berada. Mudah-mudahan pengabdian UT kepada bangsa ini akan mendapatkan keberkahan dan semakin meningkatkan kualitas sumber daya manusia dimanapun masyarakat Indonesia berada. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Konsul Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong,
Kepada yang terhormat Bapak Konsul Jenderal Ricky Suhendar, kami persilakan. Tes, satu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Bapak Beni Ramdhani, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Pusat Sumber Daya Manusia, Bapak Ahnas. Yang saya hormati Rektor Universitas Terbuka, Profesor Odat Darojat. Yang saya hormati Kepala Pusat Pengelolaan Mahasiswa di Luar Negeri, Bapak Dr. Pardamean Daulay. Bapak Ibu Kepala Pusat dan Kepala Lembaga Universitas Terbuka, serta seluruh sivitas akademika Universitas Terbuka. Bapak Yayat Sutarya, sahabat saya, Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Beijing, General Manager BNI Hong Kong, Ibu Endah Cahyani, dan Ketua Kelompok Belajar UT Hong Kong, Ibu Natmi Emaloga. Dan tentu saja seluruh tamu undangan yang saya hormati, para wisudawati yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sungguh saya amat berbangga hati bisa hadir di tengah-tengah para wisudawan Universitas Terbuka Pokjar Hong Kong. Para mahasiswa yang berkat kegigihan dan kebulatan tekadnya berhasil menyelesaikan pendidikan tinggi dengan baik. Mengapa saya sangat berbangga? Karena Anda semua bukan mahasiswa biasa, tetapi mahasiswa yang sangat luar biasa, yang sebagai pekerja migran Indonesia dapat menyelesaikan pendidikan, studi di luar negeri yang tidak mudah. Untuk itu tepuk tangan buat seluruh wisudawati Pokjar Hong Kong. Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Universitas Terbuka sebagai pionir dalam dunia digitalisasi pendidikan. Program pembelajaran jarak jauh saya kira sangat relevan di saat ini, di mana pandemi COVID masih melanda dunia, sehingga pendidikan jarak jauh bisa menjangkau seluruh lapisan warga negara kita, khususnya yang berada di luar negeri. Seperti apa yang disampaikan oleh Profesor Odat Darojat dan juga Bapak Pardamean, dan juga kepada Kementerian Ketenagakerjaan, BP2MI, dan BNI Hong Kong yang selalu mendorong peningkatan dan memfasilitasi berbagai program pemberdayaan pekerja migran Indonesia di Hong Kong ini. Bapak, Ibu, para wisudawati, seperti disampaikan sebelumnya bahwa jatuh bangun perjuangan membagi waktu antara bekerja dan belajar di tengah kesibukan teman-teman semua, saya kira bukan hal yang mudah. Teman-teman sekalian, di tengah kesibukan kerja yang padat dan menyita energi, masih memiliki semangat dan kesanggupan yang luar biasa untuk menempuh pendidikan lanjutan. Teman-teman akan menyandang gelar sarjana segera. Teman-teman sudah menjadi bukti nyata pentingnya komitmen, disiplin diri, dan ikhtiar yang luar biasa untuk mencapai cita-cita ke depan. Anda adalah role model bagi teman-teman pekerja migran Indonesia lainnya. Anda sudah berhasil menjadi contoh bahwa optimisme harus terus kita pelihara dan terus kita tumbuh kembangkan untuk menebarkan semangat positif bagi rekan-rekan pekerja migran Indonesia di Hong Kong. Pemanfaatan waktu untuk penempatan di Hong Kong secara maksimal dengan melanjutkan pendidikan tinggi melalui Universitas Terbuka
maupun aktif pada kegiatan produktif lainnya, menjadi upaya yang patut dicontoh dalam meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian sekembalinya teman-teman ke Indonesia. Bapak, Ibu, dan wisudawati sekalian yang saya banggakan, izinkan saya mengakhiri sambutan saya dengan menyampaikan sekali lagi selamat atas kelulusan dan sukses kepada seluruh wisudawati Universitas Terbuka Kelompok Belajar Hong Kong tahun 2002. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Kepala Badan Pembinaan dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang diwakili oleh Kepala Pusat Sumber Daya Manusia BP2MI, Bapak Anas SAG MEC. Kepada yang terhormat Bapak Anas SAG MEC, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Rektor Universitas Terbuka, Profesor Ojat Darojat, MPhus PhD. Yang kami hormati Konsul Jenderal Republik Indonesia KJRI Hong Kong, Bapak Riki Suendar. Yang kami hormati atas pendidikan KBRI Beijing, Bapak Yaya Sutaria. Yang kami hormati General Manager BNI Hong Kong, Ibu Endah Cahyani. Yang kami hormati Konsul Penerangan Sosial dan Budaya KJRI Hong Kong, Ibu Theodora Elvani Prasanti. Yang kami hormati Ketua LPPMP UT, Bapak Dr. Paken Pandiangan, MSI. Yang kami hormati Kepala Pusat Pengelolaan Mahasiswa Luar Negeri Universitas Terbuka, Bapak Dr. Pardamaian Daule, SOS, MSI. Yang kami hormati Kepala PPMN UT periode 2014-2018, Bapak Profesor Gorky Sembiring, MSc. Yang kami hormati Kepala PPMLN UT periode 2018-2021, Ibu Dewi Padma, MA PhD. Yang kami hormati Ketua Pengurus Ikatan Alumni UT Luar Negeri, Ibu Ratih Indah Lestari, SM. Yang kami hormati Pengurus Kelompok Belajar Universitas Terbuka Hong Kong, Ibu Natma, SS. Yang kami hormati para orang tua, saudara dan karib kerabat, para sudawan pekerja migran Indonesia yang pada hari ini hadir melalui daring, yang saya cintai dan saya banggakan. Hadirin sekalian yang berbahagia, serta yang tidak kalah pentingnya adalah para pahlawan devisa, prajurit pendidikan 28 pekerja migran Indonesia di Hong Kong yang telah berhasil menyelesaikan studi di Universitas Terbuka dan menjadi wisudawati pada hari ini. Tentu yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, mari bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam acara wisuda pekerja migran Indonesia di Hong Kong yang telah berhasil menyelesaikan studinya melalui pendidikan di luar negeri pada Universitas Terbuka Pokjar Hong Kong di tahun 2022 ini. Perkenankan saya menyampaikan salam takdim dan ucapan selamat mewakili Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Bapak Beni Ramdhani, serta segenap keluarga besar BP2MI, kepada para wisudawati pekerja migran Indonesia yang telah berhasil menempa diri melalui pendidikan tinggi di luar negeri pada Universitas Terbuka. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pekerja migran Indonesia yang berhasil menyelesaikan studinya sambil bekerja. Tidak semua orang tentu rela meninggalkan keluarga untuk bekerja di luar negeri. Apalagi bekerjanya dibarengi dengan kuliah. Ketika pekerja migran Indonesia yang lain beristirahat di hari libur atau waktu-waktu istirahatnya,
para lulusan menggunakan waktu tersebut untuk belajar dan menyelesaikan tugas-tugas kuliah. Lantas mengapa bersusah-susah belajar sambil begadang, masuk kuliah saat orang lain berliburan? Mengapa masih harus meneruskan pendidikan padahal sudah punya penghasilan yang diperoleh? Tentu ini menjadi jawaban di masing-masing para pekerja migran Indonesia untuk selalu meningkatkan pendidikan di dalam rangka menjadi bekal yang luar biasa di dalam melaksanakan tugas-tugas kesehariannya untuk meraih prestasi, meraih cita-cita yang tinggi demi peningkatan kesejahteraan bagi diri dan keluarganya. Bahwa menjadi pekerja migran Indonesia bukanlah profesi yang hina, tetapi para pekerja migran Indonesia merupakan duta bangsa Indonesia di berbagai negara dan tentunya pahlawan devisa negara. Pemerintah terus berupaya memastikan perlindungan pada pekerja migran selama ini. Bahkan BP2MI, salah satu institusi, mendorong para pekerja migran Indonesia untuk mendapatkan jabatan profesional dengan cara terus meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan. Apresiasi dan penghargaan tentu kami sampaikan kepada Universitas Terbuka yang telah berkolaborasi selama ini secara sinergis bersama BP2MI. Dan dalam hal ini juga kami sampaikan terima kasih kepada KJRI Hong Kong di dalam memberikan akses pendidikan kepada para pekerja migran Indonesia di luar negeri, khususnya yang ada di negara Hong Kong, untuk terus mengembangkan diri. Dan tentu kami sangat mendukung sepenuhnya untuk kelanjutan kerjasama ini dalam rangka peningkatan pendidikan, tentu akan berpengaruh kepada peningkatan kinerja bagi para pekerja migran Indonesia yang sedang bekerja di luar negeri. Pendidikan tidak boleh dipandang sebagai syarat administratif belaka. Pendidikan harus dipandang sebagai sebuah proses pembelajaran yang bertumpu pada pengembangan minat, bakat, dan potensi diri agar terus tumbuh dan berkembang sepanjang hayat sehingga berdampak pada peningkatan kualitas hidup dan kualitas bekerja. Ibu Bapak yang saya hormati serta para wisudawati yang berbahagia, pekerja migran Indonesia yang saat ini bekerja di luar negeri merupakan human capital Indonesia yang wajib diberikan akses, kesempatan, dan dorongan untuk dapat terus mengembangkan kompetensi dan kapasitas dirinya melalui pendidikan baik formal maupun non-formal. Akses tersebut salah satunya diberikan melalui kolaborasi BP2MI, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bersama Universitas Terbuka sebagai institusi pendidikan yang berdaya jangkau luas dan rentang kendali yang meliputi mancanegara yang telah nyata terbukti memiliki sistem pembelajaran jarak jauh yang mumpuni dan bermutu. Sistem tersebut didukung oleh instrumen teknologi informasi yang teruji, sehingga mampu menjadi solusi atas hambatan jarak dan waktu dalam proses pembelajaran. Model tersebut cocok dan sesuai dengan kondisi para pekerja migran Indonesia yang harus mengatur waktu belajar di tengah-tengah kesibukan di dalam bekerja. Tentu saya berharap dan berpesan kepada seluruh pekerja migran Indonesia yang sekarang sedang diwisuda, jadikanlah ilmu yang dimiliki untuk menjadi amal jariah yang tidak akan pernah terputus pahalanya hingga kita meninggal dunia. Banyak orang yang memiliki pendidikan tinggi tapi tak punya hati. Jangan sampai para wisudawan menjadi salah satunya. Selanjutnya, sekali lagi, dengan rasa bangga dan haru, kami mengucapkan selamat kepada para wisudawati yang mampu mengampu gelar pendidikan tinggi. Semoga membawa maslahat dan kesejahteraan bagi para pekerja migran Indonesia khususnya,
dan para masyarakat Indonesia pada umumnya. Mengakhiri sambutan ini, kami menyampaikan semoga semangat belajar dan berkarya terus dapat bergelora dan terpelihara, sehingga kompetensi dan keahlian para pekerja migran Indonesia terus tumbuh, terus maju dan berkembang di masa-masa yang akan datang. Terima kasih kami sampaikan dan mohon maaf atas segala kekurangan atas sambutan yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan surat keputusan Rektor Universitas Terbuka tentang pengukuhan kelulusan kepada Ibu Sri Hartati, kami persilakan. Keputusan Rektor Universitas Terbuka nomor 6533 garis miring UN 31 garis miring HK titik 02 garis miring 2021 tentang pengukuhan lulusan program sarjana pada wisuda periode 1 tahap 2 Universitas Terbuka tahun akademik 2021 garis miring 2022. Rektor Universitas Terbuka menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Rektor Universitas Terbuka tentang pengukuhan lulusan program sarjana pada wisuda periode 1 tahap 2 Universitas Terbuka Kelompok Belajar Hong Kong tahun akademik 2021-2022 sebanyak 27 orang dinyatakan telah menyelesaikan program sarjana dengan rincian sebagai berikut. Satu, Siti Indah Kusworo, program studi Ilmu Hukum. 2, Riyani, program studi Ilmu Hukum. 3, Suratmi, program studi Ilmu Administrasi Bisnis. 4, Nur Hidayah, program studi Ilmu Administrasi Bisnis. 5, Ahtini Hasanah, program studi Manajemen. 6, Ani Diana Sari, program studi Manajemen. 7, Lisa Wahyuni, program studi Manajemen. 8, Intan Wulansari, program studi Manajemen. 9, Widya Ningsih, program studi Manajemen. 10, Wike Nuryati, program studi Manajemen. 11, Mei Rahmawati, program studi Manajemen. 12, Titin Ishari, program studi Manajemen. 13, Susmiati, program studi Manajemen. 14, Sri Wahyuni, program studi Ilmu Komunikasi. 15, Dwi Purwaning Tias, program studi Ilmu Komunikasi. 16, Selamat Rahayu, program studi Ilmu Komunikasi. 17, Nunik Hoirul Nikmah, program studi Ilmu Komunikasi. 18,
Siti Rodiah. Program studi akuntansi. 19. Nuryati. Program studi akuntansi. 20. Siti Kamida. Program studi sastra Inggris bidang minat penerjemahan. 21. Ainul Hidayah. Program studi sastra Inggris bidang minat penerjemahan. 22. Herlina Kalaki. Program studi sastra Inggris bidang minat penerjemahan. 23. Erianti. Program studi sastra Inggris bidang minat penerjemahan. 24. Lini Puspita Sari. Program studi sastra Inggris bidang minat penerjemahan. 25. Nur Fatimah. Program studi administrasi bisnis. 26. Endriani. Program studi sastra Inggris bidang minat penerjemahan. 27. Hastari Kusti. Program studi sastra Inggris bidang minat penerjemahan. Demikian keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Tangerang Selatan pada tanggal 13 Oktober 2021. Rektor Universitas Terbuka, Profesor Dr. Andes Odat Darodat Embus PhD. Terima kasih. Pembacaan keputusan Kepala Pusat Pengelolaan Mahasiswa Luar Negeri Universitas Terbuka tentang lulusan terbaik Universitas Terbuka Pokjar Hong Kong. Keputusan Kepala Pusat Pengelolaan Mahasiswa Luar Negeri Universitas Terbuka nomor B/31/UN 31.LPPMP.7/WA.00.00/2022 tentang lulusan terbaik wisuda Universitas Terbuka Pokjar Hong Kong tahun 2022. Kepala Pusat Pengelolaan Mahasiswa Luar Negeri menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan lulusan terbaik pada acara wisuda Universitas Terbuka Pokjar Hong Kong yang diselenggarakan pada tanggal 17 Juli 2022 sebagai berikut. Terbaik pertama, nama Nuni Hoiru Nikmah. Nomor induk mahasiswa 0306866762. Program studi Ilmu Komunikasi IPK 3.72. Terbaik kedua, nama Nur Hidayah. Nomor induk mahasiswa 0303538854. Program studi Ilmu Administrasi Bisnis IPK 3.50. Terbaik ketiga, nama Ainul Hidayah. Nomor induk mahasiswa 0304200457. Program studi Sastra Inggris bidang minat penerjemahan IPK 3.45. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Tangerang Selatan pada tanggal 15 Juli 2022, Kepala Pusat Pengelolaan Mahasiswa Luar Negeri, Pardamaian Daulay. Pemberian penghargaan lulusan terbaik. Kepada lulusan terbaik Saudari Nuni Hoiru Nikmah, Saudari Nur Hidayah, dan Saudari Ainul Hidayah, kami persilakan maju untuk menempati posisi di depan.
Kepada yang terhormat, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong, Bapak Riki Suhendar, General Manager Bank BNI Hong Kong, Ibu Endah Cahyani, Konsul Pensosbud KJRI Hong Kong, Ibu Elvani Prasanti, untuk berkenan memberikan penghargaan kepada lulusan terbaik. Terima kasih kepada Bapak Konsul Jenderal dan Ibu Endah Cahyani untuk tetap berada di atas panggung. Dan untuk lulusan terbaik kami mohon untuk duduk kembali. Prosesi wisuda Universitas Terbuka Hong Kong tahun 2022. Siti Indah Kusworo, Program Studi Ilmu Hukum. Riani, Program Studi Ilmu Hukum. Suratmi, Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis. Nur Hidayah, Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis. Ahtini Hasanah, Program Studi Manajemen. Ani Diana Sari, Program Studi Manajemen. Lisa Wahyuni, Program Studi Manajemen. Intan Wulansari, Program Studi Manajemen. Widya Ningsih, Program Studi Manajemen. Wike Nuryati, Program Studi Manajemen.
Mei Rahmawati, Program Studi Manajemen. Titin Isari, Program Studi Manajemen. Susmiati, Program Studi Manajemen. Sri Wahyuni, Program Studi Ilmu Komunikasi. Dwi Purwaning Tias, Program Studi Ilmu Komunikasi. Selamat Rahayu, Program Studi Ilmu Komunikasi. Nuni Hoiru Nikmah, Program Studi Ilmu Komunikasi. Siti Rodia, Program Studi Akuntansi. Nuryati, Program Studi Akuntansi. Siti Kamida, Program Studi Sastra Inggris Bidang Minat Penerjemahan. Ainul Hidayah, Program Studi Sastra Inggris Bidang Minat Penerjemahan. Herlina Kalaki, Program Studi Sastra Inggris Bidang Minat Penerjemahan. Erianti, Program Studi Sastra Inggris Bidang Minat Penerjemahan. Lini Puspitasari, Program Studi Sastra Inggris Bidang Minat Penerjemahan. Nur Fatimah, Program Studi Administrasi Bisnis. Endriani, Program Studi Sastra Inggris Bidang Minat Penerjemahan. Hastari Kusi, Bidang Program Studi Bahasa Sastra Inggris Bidang Minat Penerjemahan. Terima kasih. Bapak Konsul Jenderal dan Ibu Cahyani dipersilakan untuk duduk kembali. Janji wisudawan diikuti seluruh wisudawan. Kepada Saudari Indah Kusworo, kami persilakan. Wisudawan dimohon untuk berdiri. Janji. Satu, mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945. 2. Menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran sesuai dengan hakikat ilmu pengetahuan. 3. Mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan untuk kemajuan bangsa dan negara, serta keseluruhan kemanusiaan. 4. Menjaga keluhuran martabat alma mater Universitas Terbuka. 5. Memelihara dan meningkatkan budaya belajar mandiri sepanjang hayat. Wisudawan dimohon untuk duduk kembali. Pidato perwakilan wisudawan kepada Saudari Nuni Khoirun Nikmah, kami persilakan. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nuni. Saya berdiri di sini mewakili teman-teman wisudawati untuk menyampaikan rasa syukur yang tak terhingga atas terselenggaranya acara wisuda. Kegiatan ini puncak dari segala perjuangan yang ada. Kami ke Hong Kong tidak pernah membayangkan akan kuliah. Kenyataannya, melalui Universitas Terbuka, kami bisa kuliah dengan memanfaatkan internet. Terima kasih pemerintah Indonesia yang telah membuka layanan belajar jarak jauh melalui Universitas Terbuka. Kami berjuang masuk ke Universitas Terbuka agar bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, seperti cita-cita kami yang sempat tertunda bertahun-tahun, bahkan belasan tahun, karena berbagai faktor keadaan. Namun ketika di Hong Kong, di tanah rantau ini, kami menemukan kampus yang cocok, yang dapat memberikan fasilitas kuliah jarak jauh, dan sangat sesuai dengan keadaan kami di sini. Betapa senang dan bangga bisa kuliah sambil bekerja, belajar menerapkan kedisiplinan, dengan memanfaatkan waktu yang sempit di sela-sela pekerjaan kami sebagai PMI. Meski susah payah, harus menyesuaikan diri dengan pekerjaan di rumah majikan. Namun semangat ingin meraih gelar strata 1 menjadi catatan khusus yang kami bawa setiap hari. Sangat bersyukur datang ke Hong Kong untuk bekerja dan ada hadiah untuk diri sendiri bagi yang ingin memanfaatkan waktu belajar melalui perguruan tinggi
meski dengan berbagai pengorbanan. Tidak sedikit dari kami yang mendapatkan berbagai tekanan dari majikan karena mereka tidak suka melihat kami kuliah. Tapi kami juga punya banyak cara untuk sembunyi-sembunyi membuka modul dan mengerjakan tugas kuliah. Beberapa dari kami bahkan rela tidak tidur semalaman demi untuk menyelesaikan tugas yang hampir deadline karena saking sempitnya waktu. Tidak dapat dipungkiri karena pekerjaan rumah tangga yang konon tanpa mengenal waktu membuat kami jauh lebih sulit, utamanya ketika deadline tugas. Sedangkan pekerjaan juga tidak dapat dihindari. Namun kembali ke niat, percayalah, ternyata dengan niat dan usaha keras, apapun tidak ada yang tidak bisa dikerjakan. Puji Tuhan, kami sukses dan lulus, serta berdiri di sini memakai toga sebagai wisudawati dan membawa gelar sarjana. Perjuangan yang begitu berat akan menjadi kenangan yang sangat manis bagi kami. Akhirnya, kami bisa merasa bangga dapat lulus kuliah dari perguruan tinggi negeri dan menjadi lebih pede untuk mengaktualisasikan diri di tengah kemajuan zaman yang menuntut kecerdasan intelektual yang tinggi. Tentunya keberhasilan ini tidak pernah lepas dari berbagai pihak yang telah berkontribusi, membantu, dan mendukung selama proses perkuliahan kami. Oleh sebab itu, saya di sini mewakili teman-teman wisudawati untuk mengucapkan rasa terima kasih kami yang sebesar-besarnya kepada Universitas Terbuka, khususnya kepada Bapak Ojad Darojat sebagai Rektor UT dan seluruh jajaran terkait, kepada Pusat Pengelolaan Mahasiswa Luar Negeri PPMLN. Kami juga menyampaikan rasa terima kasih kami kepada KJRI Hong Kong, Bapak Riki Suhendar, beserta seluruh jajaran terkait. Atase Pendidikan KBRI Beijing melalui Atase Pendidikan Bapak Yaya Sutarya. Untuk para teamwork UPEK, untuk para teamwork kampus UT Hong Kong, kami haturkan rasa terima kasih yang tidak terhingga. Khusus buat KMI, we fight everything with you because you are the real face of Universitas Terbuka that we had in Hong Kong. Thank you for never give up on us. Sebelum saya tutup, saya mau menyapa ada Bapak Gorky Sembiring, Ibu Dewi Patmo, Bapak Paken Pandiangan, Bu Rati, terima kasih atas kehadirannya. Dan juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, teman-teman dan saudara-saudara yang menonton. Terima kasih semuanya telah mendukung dan mengikuti acara pada hari ini. Kepada semua tim panitia, KJRI, BNI, dan teman-teman UT serta PPMLN, terima kasih telah bekerja keras dengan mengorbankan waktu dan tenaganya demi terselenggaranya acara ini. Terima kasih dari kami. Hadiahnya nanti kita foto-foto bersama. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat siang dan wassalam. Penyerahan cindera mata dari Universitas Terbuka Pokjar Hong Kong kepada KJRI Hong Kong dan Bank BNI Hong Kong. Kepada yang terhormat Bapak Konsul Jenderal dan General Manager BNI Hong Kong, dimohon untuk berkenan ke panggung bersama Ibu Sri Endangsi.
Terima kasih Bapak dan Ibu. Kami persilakan untuk duduk kembali. Penyerahan wisudawan kepada pengurus Ikatan Alumni Wilayah Luar Negeri. Kepada Bapak Dr. Pardamaian Daulay dan Ibu Ratih Lenda Hestari, SM, kami persilakan. Pembacaan doa dipimpin oleh Bapak Ahmad Ghazali. Kepada Bapak Ahmad Ghazali, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami membacakan doa dengan agama Islam dan yang lain mohon menurut kepercayaan dan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Malik, ya Ghafar, ya Rabbal Alamin. Pada hari yang penuh kebahagiaan serta berkah dan rahmat-Mu ini, kami keluarga besar Universitas Terbuka Pokjar Hong Kong beserta para tamu undangan berkumpul di tempat yang mulia ini dengan penuh ketundukan dan kekhusyuan, memanjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas limpahan nikmat karunia-Mu yang tertinggi kepada kami. Seraya memanjatkan doa dan permohonan kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah yang Maha Kuasa, berikanlah kepada kami kemampuan untuk selalu mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dan kepada kedua orang tua kami, kepada para pejuang dan pahlawan kusuma bangsa kami, serta kepada para pemimpin kami dan guru-guru kami. Berikanlah kepada kami kemampuan untuk mengerjakan perintah-Mu, dan berikanlah kami kekuatan untuk selalu meninggalkan dan menjauhi segala larangan-Mu. Masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang bertakwa dan pandai bersyukur. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pada hari ini kami keluarga besar Universitas Terbuka Pokjar Hong Kong mengadakan upacara penyerahan ijazah. Dengan segala kerendahan hati kami mohon kepada-Mu. Ya Allah, mudah-mudahan semua ilmu yang diperoleh para wisudawati selama mengikuti pendidikan Universitas Terbuka Pokjar Hong Kong menjadi ilmu yang bermanfaat baik untuk diri mereka, keluarga, dan bagi masyarakat, agama, dan bangsa. Dengan tambahan bekal ilmu yang mereka terima, semoga mereka semakin cerdas, tangguh, dan istiqomah dalam meningkatkan pengabdian mereka untuk membangun kualitas insani anak-anak bangsa di bumi pertiwi tercinta Indonesia, sehingga terwujud insan yang berkarakter mulia, yakni insan yang bertakwa, mandiri, dan cendekia. Anugerahilah mereka kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang mereka terima di tempat masing-masing, sehingga mereka memiliki yang amaliyah dan amanah yang ilmiah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah doa serta permohonan kami. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosesi wisuda meninggalkan ruang wisuda. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Kau yang
Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, demikianlah upacara wisuda Universitas Terbuka Hong Kong tahun 2022. Atas nama panitia, kami mengucapkan selamat kepada wisudawan. Dan kami juga memohon maaf atas kekurangan yang terjadi selama acara berlangsung. Kami ucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Terbuka, Profesor Ojat Darojat Embus PhD, Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Terbuka, Dr. Paken Pandiangan SSI MSc, Kepala Pusat Pengelolaan Mahasiswa Luar Negeri Universitas Terbuka, Bapak Dr. Pardamaian Daulay SOS MSc, Bapak Profesor Dr. Gorky Sembiring MSc, Ibu Dr. Anda Dewi Artati Patmo Putri MA PhD, Kepala Pusat Sumber Daya Manusia, Badan Pembinaan dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, Bapak Anas SAG MSc, Atase Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi KBRI Beijing, Bapak Yaya Sutaria, serta segenap undangan dari Universitas Terbuka Pusat dan rekan-rekan media. Selamat siang dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat bagi Teman-teman wisudawan, tangannya di atas.